Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. Namun, produktivitas kakao di Kabupaten Banggai masih tergolong rendah. Menurut Wakil Bupati Banggai, ada cara mudah untuk dapat meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Banggai. Mudah sebetulnya bagi para petani, apalagi petani-petani kita kan sudah berpengalaman. Cuma karena tidak cukup kalau cuma dengan pengalamannya, kalau tidak diberikan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana tentu teknik-teknik atau cara-cara melakukan, misalnya mulai dari pemupukannya atau ya bagaimana pemangkasannya, tentu itu harus perlu lagi ditingkatkan. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao, pemerintah Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui program RIDSI atau Rural Empowerment and Agriculture Development Scaling Up Initiative. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program RIDSI di Kabupaten Banggai adalah program Kakao Doktor. Jadi Kakao Doktor itu yang berkaitan dengan peningkatan produksi. Tadi kan saya sudah sampaikan, peningkatan produksi pasti akan meningkatkan pendapatan bagi petani. Nah ini bagi para petani tentu sangat menjadi harapan bagi para petani. Nah, oleh karenanya kehadiran daripada program ini ya di Kabupaten Banggai itu sangat memberikan bantuan, memberikan kontribusi bagi para petani, khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas di bidang tanaman kakao. Program Kakao Doktor dilaksanakan oleh petani yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang budidaya kakao dari PT Mars Academy. Pelatihan ini merupakan bentuk kerjasama program RIDSI dengan PT Mars Symbioscience dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kelembagaan petani yang lebih berorientasi usaha formal, khususnya di bidang budidaya kakao. Petani kakao yang mengikuti program Kakao Doktor juga akan mendapatkan pengawalan secara berkelanjutan, diberikan modal paket pengembangan usaha, hingga pendampingan melalui observasi dan adopsi bagi Kakao Doktor. Ya sebetulnya pendekatannya simpel saja. Ada pelatihan, ada pendampingan, kemudian ada proses belajar sambil melakukan. Itu aja 3 formulanya. Nah yang berbeda dari proses yang kita lakukan adalah pelatihan yang kita jalankan benar-benar mampu membangun skill, keterampilan yang akan dibutuhkan oleh para agripreneur ini untuk bisa memulai usahanya. Nah, setelah mereka membangun skillnya, kemudian kita bekali dengan kemampuan mengelola usaha, mengelola bisnis. Dan pasca pelatihan, mereka mendapatkan pendampingan intensif. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Norma Lajimpe dari Desa Simpang 1, Kecamatan Simpang Raya. Seorang ibu rumah tangga yang sudah berjuang menjadi Kakao Doktor dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh program RIDSI melalui PT Mars. Awal mulanya, kalau jujur aja kalau mau cerita kayak menangis ya. Kayak menangis karena perjuangannya untuk jadi Kakao Doktor sampai sekarang cukup luar biasa. Nah, awalnya dari seorang ibu rumah tangga bisa dikatakan punya bisnis sendiri. Nah, awalnya dari program RIDSI. Makanya saya petani yang memang ada di pelosok sangat-sangat bersyukur banget pemerintah punya ada program RIDSI, karena saya sebagai petani bisa merasakan. Jujur saya sudah merasakan bagaimana program RIDSI ini jalan. Mulai dari awal saya ditunjuk ikut training agronomi. Nah, harusnya laki-laki, karena laki-laki lebih cenderung sebagai pelaku utama. Cuma karena ia mungkin sudah punya berkat dari Tuhan, saya dipercayakan waktu itu oleh pemerintah desa, oleh FD yang ada, untuk ikut training agronomi selama sebulan. Setelah pulang dari training, saya mencoba mengaplikasikan apa yang saya dapat di sana. Sebisa mungkin saya belajar tahap demi tahap. Jadi saya coba perlahan-lahan saya tetap buat, mulai dari pembibitan,
sampai saya menanam sendiri. Jadi puji Tuhan, setidaknya bibit yang saya tanam itu hasil dari keringat saya sendiri tanpa saya harus membeli dari luar. Ketika sudah berhasil menerapkan semua ilmu yang didapatkannya, ia mulai mengajak wanita tani di sekitarnya untuk menerapkan budidaya kakao dengan cara yang tepat. Namun, berbagai tantangan di lapangan bermunculan, tetapi ia bertekad terus meningkatkan ilmunya dan terus merealisasikan ilmu yang telah didapatkan saat pelatihan Kakao Doktor. Tantangan terbesar yang saya temui di lapangan, kita tidak dianggap. Siapa sih saya? Saya hanya seorang perempuan, hanya seorang ibu rumah tangga. Dari itu kan saya sering ke PK Mars, ke trainer yang ada. Jadi saya coba membuktikan dengan ini. Saya buat apa yang saya dapat di sana. Saya bikin pembibitan, saya tanam setidaknya untuk diri saya sendiri, karena saya tidak bisa juga menyampaikan ke petani, oh harus begini karena coklat begini. Petani kan ilmunya di mata. Kalau petani rata-rata di sini itu ilmunya di mata. Mereka hanya melihat. Nah, kalau cuma omongan doang, kayaknya mereka pikir mereka lebih pintar lah daripada saya. Jadi saya buktikan dengan itu. Dengan ikut dalam kegiatan pendampingan ke petani dan kelompok wanita tani di sekitarnya, penyuluh pertanian di desanya merasa sangat terbantu. Kami sebagai penyuluh di Desa Simpang 1 adalah sangat terbantu karena setiap kegiatan-kegiatan sekolah lapang, Ibu Norma ini sebagai koko dokter, kami selalu ajak untuk sama-sama memberikan penyuluhan. Hingga saat ini, Ibu Norma membina wanita tani sebanyak 15 orang. Tetapi, dengan keterbatasannya sebagai seorang perempuan yang tidak bisa jauh dari rumah, maka ia mengajak wanita tani binaannya untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sarana pembibitan kakao. Untuk kelompok tani memang yang saya bina dari titik awal sampai sekarang ada sekitar 15 orang. Sudah ada di depan. Dan karena kita juga perempuan, kita ini perempuan tidak bisa juga lari dari pekarangan rumah. Jadi sini saya terapkan dua, kita bikin tetap fokus di kakao dan untuk pemanfaatan pekarangan. Berbagai hasilnya sudah dirasakan hingga saat ini, mampu dalam membantu perekonomian keluarganya dan wanita tani binaannya. Ilmu dari Bu Norma ingin mengembangkan kebun coklat kembali biar bisa punya hasil. Selain dari suami, ada penghasilan sendiri dari ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Bahkan perekonomian di Desa Simpang 1 ikut meningkat hasil dari usaha dan pembinaannya. Ketika Ibu Norma ini sudah ada, pendapatan ekonomi yang ada di masyarakat Desa Simpang 1 itu sudah agak meningkat dibandingkan belum ada Ibu Norma, karena contoh bibit-bibit yang Ibu Norma sudah lakukan itu bisa membuat masyarakat yang ada di Desa Simpang 1 lebih mudah untuk mendapatkan bibit tersebut. Dengan pencapaian yang diraihnya, ia berharap program RIDSI akan terus berlanjut untuk dapat melahirkan petani-petani muda baru yang sukses di desanya. Harapan saya ke depannya semoga program RIDSI yang sudah ada bisa lanjutlah, karena untuk melahirkan petani-petani muda sudah beberapa pelatihan yang saya ikut. Buat saya program RIDSI ini sangat-sangat mendukung sekali. Akhirnya petani-petani muda kemarin yang mungkin gengsi, sekarang sudah berbondong-bondong petani muda yang jadi memang petani unggulan. Itu yang harapan saya, semoga program RIDSI tidak berhenti sampai di sini atau mungkin tahun depan, tapi bisa berlanjut untuk ke depannya supaya bisa melahirkan lagi petani-petani muda keren lah.
Di lain sisi, Bapak Abdul Wahid Kadar, Ketua Kelompok Tani dan Kakao Doktor dari Desa Labotan, Kecamatan Lamala, berusaha membangkitkan komoditi kakao di desanya. Karena kakao adalah komoditi andalan di tahun 90-an, tetapi semuanya berubah ketika ada serangan hama dan penyakit di desanya. Ya begini, saya cerita dulu ya, awalnya ini kakao di Desa Labotan itu, awalnya tahun 90-an itu sebenarnya pernah menjadi komoditi andalan. Ya. Cuma karena adanya pada waktu itu serangan hama dan penyakit, itu PBK, yang akhirnya masyarakat banyak lagi tidak mengurus kebunnya, baru ada yang beralih ke komoditi lain. Itu berlangsung lama Pak, sampai dengan tahun 2019. Nah alhamdulillah tahun 2020 RITSI masuk ke Labotan untuk memberangkatkan petani ke PT Mars untuk melaksanakan agrobisnis selama 1 bulan. Alhamdulillah saya salah satunya dipanggil pada waktu itu Pak, mengikuti selama 1 bulan. Di situ diajarkan semua ilmu-ilmu yang berhubungan tentang kakao. Program RITSI masuk di saat yang tepat dan bergerak cepat dengan mengajak petani berlatih selama 1 bulan di PT Mars untuk menjadikan kakao doktor yang akan membangkitkan kejayaan kakao di Desa Labotan. Alhamdulillah 1 bulan saya balik ke Desa Labotan. Nah, di situ awalnya saya membuat rumah pembibitan, cuma kapasitas 500 pohon pada waktu itu. Saya buat di belakang rumah. Belum di sini Pak, karena petani pada waktu itu masih belum yakin sama komoditi kakao ini, dan akhirnya tumbuh saya sambung Pak untuk persiapan di kebun wow, untuk ditanam di kebun wow nantinya. Tujuannya itu untuk bisa menarik kembali petani. Di saat kegiatan sekolah lapang, ia perlihatkan langsung kepada masyarakat inovasi yang ia ciptakan yang dapat membuat masyarakat kembali berminat menanam kakao dan mengembangkan kembali kejayaan tanaman kakao di Desa Labotan. Tahun 2020 masuk program RITSI, sekolah lapang. Nah di situ saya perlihatkan saya punya kebun wow. Nah, mereka di situ sangat tertarik, kagum karena fakta di lapangan bahwa sebelum 1 tahun itu sudah mulai berbunga. Dan juga ada sudah kebun yang agak tua yang saya sudah tanami duluan Pak, sudah berbuah. Itu mereka lihat buahnya besar-besar. Akhirnya pada waktu itu ya merubah pandangan masyarakat pada waktu itu. Pelan-pelan dia sudah mulai ingin kembali berkebun kakao. Kami ini di desa, tentang ini cara pemeliharaan kakao apa semua, sudah tidak susah. Berantas hama, macam hama-hama penyerang biji kakao ini, semua dorang tahu. Tidak secara langsung kita masyarakat ini sudah terbantu. Semakin banyak petani kakao di desanya yang terbantu, hingga kabar tersebar ke desa lain, sehingga banyak petani kakao dari dalam dan luar Desa Labotan memesan bibit kakaonya. Di samping petani dalam desa, itu petani-petani di luar sudah mulai memesan. Itu bibitnya belum jadi Pak begini, itu sudah habis. Mereka sudah bayar panjar istilahnya. 1 pohon harga 5.000, berarti keuntungan saya situ yang 4.000. Ya kurang lebih 35 juta. Berkat kemauan dan kerja kerasnya, ia dapat mengangkat perekonomian keluarga dan mendorong petani kakao lainnya untuk terus berbudidaya kakao yang berkualitas. Anak-anak dia, rumah dia menyekolahkan dari hasil budidaya kakao ini. Jadi itulah yang mendorong, karena dari segi kemauan petani yang terus membudaya, membuat mereka senantiasa bisa kita dampingi selaku pendamping. Penyuluh pertanian di desanya senantiasa mendampingi para petani kakao sampai kejayaan kakao di Desa Labotan terwujud.
dan program RITSI selalu ada di hati masyarakat Desa Labotan, bahkan di seluruh Kabupaten Banggai. Aduh, alhamdulillah saya pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Kedua, orang-orang terbaik di lingkungan saya, baik itu dari instansi terkait, yaitu PPL, pendamping, termasuk manajer, dan orang-orang RITSI dari pusat. Tanpa beliau saya tidak akan begini. Saya terima kasih kepada orang-orang terbaik di RITSI. Terima kasih banyak. Cuma Tuhan yang bisa membalas kebaikan. Itulah kisah dari beberapa orang penerima salah satu manfaat program RITSI. Diharapkan program Kakao Doktor dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani kakao dan menjadikan Kabupaten Banggai sebagai salah satu sentra produksi kakao terbesar di Indonesia.